Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Tim nasional kita sekarang itu mulai mendapat perhatian. Kalau kemarin kita seakan-akan dianggap remeh, ya. Tidak dipandang, bahkan ya. Sebelumnya ketika ketua umum belum diganti sama Pak Erick Thohir, kita ini seperti dianggap pupuk bawang aja. Tapi setelah Pak Erick Thohir ya, dan Pak Erick Thohir mencanangkan pemain-pemain diaspora, kita sekarang sudah menjadi tim yang sangat sangar dan sangat menakutkan. Dan perlu diketahui mereka itulah putra ya, bukan putra putri terbaik Indonesia ya. Jadi nggak usahlah kita perdebatkan antara naturalisasi dan lokal. Dan perlu diketahui pesaing-pesaing kita itu Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan sampai di tingkat Asia sekarang sudah mulai memandang kita suatu rival ya. Perlu diketahui kita ini di grup C ya, yang punya lawan-lawan yang sangat mengkhawatirkan ya, seperti Jepang, Australia, Arab itu kan sudah biasa di piala-piala dunia. Maka dari itu tim Indonesia jangan sampai dibilang cuman tim figuran, atau di dalam film-film itu kalau istilahnya nggak punya peran apa-apa kan figuran ya. Kita harus berbenah diri. Nah sekarang Indonesia itu sudah dianggap sebagai kuda hitam yang berbahaya setelah kita melampaui 2 pertandingan tak terkalahkan melawan 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia. Dan itu kita menghasilkan hasil yang imbang ya. Australia dengan kacamata 0-0 dan Arab Saudi dengan 1-1. Nah, perlu diketahui ya, peringkat Australia itu dia itu 24 dunia ya. Sementara kita 129. Sedangkan Arab ya, itu di 56 dunia ya. Jadi memang jauh ya. Tapi secara tim kita berhasil ya. Faktanya di lapangan mampu mencuri poin, mendapatkan poin 2 ya. Dan belum terkalahkan. Nah ini kan keren, belum terkalahkan ya. Jadi sekarang itu membuat lawanan kita Bahrain ya, yang nantinya kita akan bermain dengan dan Cina juga. Jadi di Bahrain tanggal 10 dengan Cina tanggal 15. Agaknya Cina itu mulai was-was menghadapi kita. Dan kita akan bicarakan di sini adalah kehadirannya Michelle Girl dan Eliano Raider. Jadi dia mulai tanggal 30 September kemarin kan resmi diambil sumpahnya di Brussels di KBRI. Itu banyak yang mulai kepo, terutama Cina ya. Dalam beberapa terakhir ini Cina seakan-akan mulai ketakutan ya, dengan adanya kedatangan 2 pemain itu. Dikutip dari media 163.com mengatakan bahwa mereka akan banding ya, ke Federasi Sepak Bola. Jadi Cina itu mau banding untuk mengusut tentang
sahnya Miss Helger dan Eliano yang dianggap mungkin itu akan melanggar aturan. Ya kita ya tenang aja, Indonesia sudah mempersiapkan itu. Pak Erik itu udah semua udah dihitung ya. Kenapa juga mereka mencampuri urusan dalam negeri? Hukum kita mau disumpah di Indonesia maupun di Belanda itu kan masih wilayah kita ya. Jadi nggak usah mencampuri urusan dalam negeri ya. Kenapa harus dia sibuk-sibuk? Semua berkas-berkas dan surat-suratnya sudah lengkap ya di Kementerian Hukum, dan semua disetujui DPR RI ya. Semua proses sidang paripurna dan kemudian turun ke pres ya, pengambilan sumpah baru alih federasi ya, jelas ya. Permasalahan Cina itu mungkin takut ya, karena melihat kedalaman sukat kita sudah sangat mumpuni sekali ya. Jadi nggak usah mereka mencampuri urusan dalam negeri ya. Nah, jadi mungkin Cina itu mencuri poin di Indonesia ya, dengan Indonesia itu sangat sulit, makanya sekarang dia cari apa-apa yang bisa dipakai untuk menggertak agar supaya konsentrasi timnas Indonesia itu terpecah. Nah itu kemungkinan pikiran dia. Tapi nggak apa-apa, biar dia maju ke pengadilan FIFA atau pengadilan arbitrase. Jangankan cuma begitu, pengadilan akhirat pun kita udah siap. Jadi nggak usah perlu dipanjang lebar urusan Cina mau protes kemana. Yang jelas timnas Indonesia hari ini ya, sudah kumpul di Jakarta dan selebihnya langsung berangkat ke Bahrain ya. Nah, bagi pemain-pemain abroad itu dia langsung ke Bahrain karena masih ada agenda-agenda yang perlu diselesaikan. Contohnya Miss Helger ya, itu tanggal 6 besok dia masih main. Jadi pemain-pemain yang abroad ini perlu betul-betul dia masih sibuk untuk permainan-permainan di klub-klubnya masing-masing. Mudah-mudahan mereka dalam kondisi sehat walafiat dan main dengan performa yang mantap, sehat, vulgar dengan kondisi yang fresh. Saya pikir itu, terima kasih mereka.